Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Breaking News Sidang Vonis Ahok. Dan sebelum kita kembali berdialog, ini kita akan melihat terlebih dahulu suasana di Gedung Kementan Ragunan, Jakarta Selatan. Di sana sudah ada Reni Anggraini. Selamat siang, Reni. Kami informasikan saat ini pasca putusan dari hakim yang menjatuhi hukuman 2 tahun penjara terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan tuduhan dinyatakan bersalah terhadap kasus penistaan agama. Saat ini di depan ataupun di luar gedung Kementerian Pertanian diberlakukan penjagaan ketat oleh gabungan personil kepolisian, khususnya di masa pro Ahok atau masa yang mendukung Ahok. Yang saat ini di belakang bisa terlihat bahwa banyak sekali pasukan yang menjaga keamanan dari dua kubu, di mana tadi juga massa sempat merasakan kekecewaan akibat dari putusan hakim yang dinilai tidak sesuai dan dianggap tidak adil dalam menjatuhi hukuman kepada Basuki Cahayapurnama yang dianggap tidak bersalah. Dan tidak hanya itu juga informasi yang kami dapatkan setelah putusan dari hakim, Basuki Cahayapurnama segera dibawa ke rumah tahanan Cipinang. Namun informasi ini belum dapat kami pastikan apakah memang betul Basuki Cahayapurnama langsung dibawa ataukah masih dalam gedung Kementerian Pertanian, karena saat ini kondisi di luar gedung pertanian dan di dalam gedung pertanian sangat dijaga ketat oleh pihak kepolisian, mengingat bahwa dua kubu yang berada di luar masih dalam proses ataupun masih dalam tahap mengingat adanya sempat ada terjadi adanya kericuhan dari salah satu kubu yang sempat memasuki areal di kubu Ahok yang menyebabkan adanya kericuhan karena massa yang kecewa akibat dari putusan ini. Dan tidak hanya itu juga, personil kepolisian masih terus disiagakan sampai kedua kubu ataupun massa yang ada di pro Ahok ini segera dibubarkan. Namun sampai saat ini massa masih bertahan di luar gedung Kementerian Pertanian. Untuk sementara, Reza, demikian perkembangan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut kami akan terus menginfokan pada Anda. Ya baik, terima kasih Reni Anggraini melaporkan langsung dari luar gedung Kementan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Reni. Dan kita akan, saya bertanya ke Pak Norman. Pak Norman, tadi kita melihat bersama bahwa massa pro Basuki Cahayapurnama masih bertahan di gedung Kementan, menganggap tidak terima dengan putusan terpidana Basuki Cahayapurnama. Anda menghimbau kepada para massa pro agar bisa legowo lagi, silakan Pak Norman. Iya. Artinya begini ya, perasaan mereka itu perasaan saya juga. Jadi ya memang saya minta ke teman-teman koordinatornya di sana, tahanlah saudara-saudara kita, teman, jangan melakukan anarkis. Kita terkenal sopan di dalam berdemo, di dalam kita beraktivitas. Saya mohon ya, kita sama-sama menjaga, kita membantu kepolisian, membantu TNI, jangan ada, ya saya ngerti kekecewaan Anda semua, sangat ngerti, kekecewaan Anda, kekecewaan saya semua, percayakan sama pengacara, ya, itu aja himbauan saya, ya kan, jadi ya sudah, memang kalau kecewa kita juga kecewa, ya kan, kita istighfar saja. Suara mereka, suara Pak Norman juga, apa yang sebenarnya disuarakan oleh Pak Norman? Enggak, karena ini Ahok ini fenomena kok di mata kita. Nggak mungkin ya satu contoh orang kalah dikasih kembang, itu dari mana logikanya? Ya ini di mata kita, nggak tahu di mata yang lain, di mata kita ini seorang tokoh yang fenomena. Itu real, itu nyata. Jadi kalau misalnya Ahok yang tiba-tiba seperti ini ditahan, itu kan aduh bagaimana ya? Kita nggak bisa ngomong bahasa apa lagi yang kami ungkapkan ini. Oke. Ya itu Ya. aja. Hakim bersifat independensi, tidak ada tekanan apapun dari pihak luar, begitu Pak Kapitra, Bang Niko, ya tadi kita sepakat bahwa ini adalah sudah proporsional dan juga profesional. Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terpidana Ahok 2 tahun penjara. Pak Kapitra melihat ini semua, apa yang harus dihimbau massa pendukung dan juga kontra Basuki Cahayapurnama yang ada di gedung Kementan, mungkin bisa diberikan himbauannya? Ya begini, kalau kita lihat perkara yang sama tentu berbeda. Karena karakter perbuatannya juga nggak sama, ya. Tetapi kita jangan lagi bicara soal kalah menang, kita bicaralah soal salah benar. Ketika ini sudah diputuskan oleh hakim, maka itulah kebenaran, ya. Tapi kalau kebenaran itu ingin dikoreksi, ya, ini salurannya adalah banding, ya. Dan bagi masyarakat tentu tidak boleh jadi hakim sendiri. Karena hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutus sesuatu. Makanya posisi hakim di pengadilan itu lebih tinggi daripada terdakwa dan JPU termasuk pengunjung. Artinya apa, hakim
go to mountains, melihat dari atas semua permasalahannya sehingga dia melihat perkara itu utuh. Ketika hakim sudah memutuskan, maka kewajiban kita semua untuk menerimanya, untuk mengapresiasinya, untuk menghormatinya. Itu yang penting. Oke. Dan ini kita akan melihat bersama Pak Kapitra, Pak Norman, dan juga Bang Niko serta pemirsa di rumah konferensi pers dari tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Tadi sudah nyatakan banding. Sebelum lewat 7 hari itu, Pak Ahok mengatakan naik banding. Nah, fakta hukumnya sekarang seperti itu. Ada pertanyaan? Apa masih dibawa ke tahanan, Pak? Ya, kalau saya boleh bilang itu ada 2 pemahaman mengenai itu. Pemahaman pertama mengatakan bahwa sesuai dengan yang diputus hakim langsung ditahan, atau pemahaman kedua karena banding belum mempunyai kekuatan hukum belum bisa dieksekusi. Tapi saya belum bisa pastikan, teman-teman lagi katakanlah lagi untuk memastikan hal itu, kira-kira begitu. Saat ini faktanya Ahok sudah dibawa kemana? Dibawa oleh tim Faktanya Pak, Ahok dibawa kemana sekarang? Banyak isu mengenai itu, tapi seperti biasa Anda tahu dia kalau pulang selalu dikawal kawan-kawan dari kepolisian Brimob, bahwa itu pemahamannya penahanan. Saya jujur katakan, saya belum tahu bahwa itu bentuk penahanan. Kami juga lagi berkomunikasi, kami akan ke mana saja, misalnya ada yang menginformasikan, oh ke Cipinang Pak, kami akan ke sana untuk minta surat kuasa banding. Karena lagi tunggu itu. Kira-kira begitu. Jadi saya belum bisa pastikan apakah dia ke Cipinang apa tidak. Saya harus sampaikan. Pak, mohon izin yang penting nama lengkap dan nama lengkap Bapak. Nama saya Tommy Sihotang, kuasa hukumnya Pak Ahok, pengacara. Bapak menanyakan banding, apa yang salah dari vonis hakim itu, Pak? Ya, nah itu baru pertanyaanmu menarik gitu. Saya harus bilang, hakim kelihatannya berusaha membuktikan kesalahannya Pak Ahok, itu aja. Ya itu yang saya bilang. Kenapa? Jaksa bilang yang terbukti 156, bapak-bapak itu bilang 156A. Jaksa bilang putusan percobaan, tapi bapak-bapak itu bilang enggak masuk dan sebagainya. Jadi apa yang harus saya katakan? Saya harus katakan di sini majelis hakim itu lagi berusaha membuktikan kesalahannya Pak Ahok. Gitu. Banding. Pak Wayan boleh dijelaskan mungkin ada memori banding, poin-poin dalam memori banding. Masa buatan. Sidang ada masa yang menekan. Pak Wayan. Memori banding poin-poinnya apa aja Pak? Jadi begini ya. Didorong jatuh nih, Bos. Oke, ditahan Pak. Saling membantu. Pertama kita sudah menyatakan banding. Yang duduk dong, Ya. duduk. Kita tetap menghargai lembaga peradilan. Mbak, foto. Kita bisa memaklumi, bukan menerima. Putusan ini hanya bisa dimaklumi, tapi tidak bisa diterima. Kenapa kita bisa memaklumi? Karena tekanan luar biasa. Tekanan ini luar biasa sampai ke pengadilan. Hakim kan manusia biasa juga. Oleh karena itu sekali lagi kita bisa memaklumi, tapi kita kecewa dengan putusan itu, makanya kita banding. Boleh dong kecewa, karena alat-alat bukti tidak sepaham dengan kita, dengan apa yang dipertimbangkan. Sangat tidak sepaham. Nah sekarang kami sebentar lagi akan minta tata tangannya Pak Basuki. Untuk apa? Untuk menyatakan banding segera mungkin pada kesempatan pertama, untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak terima. Kamera depan Pak. Ya, kita tidak akan terima putusan itu. Kita menyatakan banding. Nah, prosedur akan kita ikuti. Nah setelah itu baru memori banding. Nah, memori bondingnya kita rundingkan, nggak boleh sendiri-sendiri. Kami beramai-ramai. Saya rasa itu saja dulu ya. Kita Ya, bisa kita pastikan. Kita belum tahu karena komunikasinya tadi belum terlalu jelas. Kami mencoba sekarang ngecek. Belum ditahan ya Pak Wayan? Saya tidak berani mengatakan begitu.
Memang putusannya menyatakan begitu, tapi pelaksanaannya sudah apa belum? Putusan ada menyatakan. Tapi terakhir ada informasi yang Pak Wayan dengar terakhir kali Pak Ahok ada di mana saat ini? Kita coba dulu lagi cari tahu karena kan kali kan tahu. Ini sedang mau jalan nih sebentar lagi. Satu lagi, Kita mau ke Cipinang. Pak Tommy gimana? ya saya satu lagi saya mau sampaikan. Ini ada yang kontradiktif, itu sebabnya kita banding. Majelis Hakim mengatakan Pak Ahok ini kooperatif, sopan, jujur, pertanyaannya. Lalu untuk apa ditahan? Jadi kalau kami bilang ini ada politiking dalam kasus ini, kami akan tetap bilang seperti itu. Untuk apa ditahan? Apa dia mau melarikan diri? Kan enggak. Dia masih gubernur loh. Bapak ada dua kemungkinan nantinya Pak. Pak Wayan, Pak Tommy, Pak Wayan, Pak Tommy. Satu Pak Ahok akan ditahan langsung, yang kedua tidak ditahan langsung. Atau Apa pembebasan. sikap yang disiapkan oleh penasihat hukum jika ada dua kemungkinan itu, ditahan langsung atau tidak? Karena dua sekaligus kemungkinan itu kan nggak mungkin. Pokoknya sekarang kami naik banding. Itu aja dulu ya. Jangan langsung Ya Pak Pemirsa, lalu bagaimana tanggapan dari Bang Nikolai selaku pengamat hukum dan politik terkait dengan statement dari Pak Tommy Sihotan selaku kuasa hukum terpidana Ahok dan juga Iwayan Sudirta? Usai jeda berikut kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi.